Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rizal Fuadu Hermawan, NIM 19650148. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai proyek akhir semester 3 pada mata kuliah Praktikum Basis Data. Judul yang saya ajukan yaitu tentang pendataan siswa baru sekolah menengah atas atau bisa disebut SMA. Alasan dari pembuatan sistem yaitu pendidikan pada tingkat SMA mempunyai peminat yang sangat banyak. Dari banyaknya peminat tersebut, maka diperlukan sebuah aplikasi atau sebuah program untuk menyimpan dan mengelola data. Aplikasi tersebut harus bisa menyimpan banyaknya data. Selanjutnya yaitu relasi pada tabel. Terdapat 5 tabel yang akan digunakan, yaitu 1 tabel siswa, tabel ekstrakurikuler wajib, tabel SPP, tabel asal sekolah, dan tabel jurusan. Kelima tabel akan berelasi atau berhubungan satu sama lain, yaitu seperti pada gambar. Tabel ekstrakurikuler wajib, tabel SPP, tabel asal sekolah, dan tabel jurusan akan berhubungan atau terhubung ke tabel siswa. Relasi atau hubungan dari tabel ditandai dengan adanya foreign key pada tabel siswa. Foreign key dibentuk dari masing-masing primary key keempat tabel yang berhubungan kepada tabel siswa, yaitu pada tabel ekstrakurikuler wajib, ID ekstrakurikuler digunakan sebagai foreign key, dan pada tabel SPP, jenis SPP digunakan untuk foreign key. Asal sekolah, tabel asal sekolah, ID SMP digunakan sebagai foreign key kepada tabel siswa, dan tabel jurusan juga ID jurusan digunakan untuk foreign key kepada tabel siswa. Foreign key digunakan untuk menghubungkan satu tabel kepada tabel lainnya, yaitu demo program. Yaitu di sini saya menggunakan 4 kelas dan 2 icon, yaitu yang pertama kelas admin, kelas daftar siswa baru, kelas database, dan kelas login. Untuk yang pertama dijalankan, yaitu di sini kelas login, yaitu run file, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk admin, untuk mengakses kelas admin, memerlukan username dan password. Maka di sini untuk username yaitu nama saya, dan passwordnya adalah NIM saya. Maka akan langsung menunjuk atau menjalankan kelas admin. Di sini yang pertama, pada tampilan pertama yaitu tampilan home. Selanjutnya yaitu button siswa. Di sini digunakan untuk mengisi tabel siswa, yaitu NISN, misal CNISN, nama, menganggap saya, alamat, di sini Lumajang, tempat tanggal lahir Lumajang, format tanggal yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Nama orang tua itu misal nomor telepon,
nilai ujian nasional, ID jurusan harus diisi dengan ID yang ada atau yang sudah dimasukkan kepada tabel jurusan. Begitu juga ID SMP, ID ekstrakurikuler, dan jenis SPP. Maka ID jurusan 1, ID SMP 15, ID ekstrakurikuler 3, dan jenis SPP 1. Maka simpan, data berhasil disimpan. Maka akan muncul di sini. Maka di sini. Kemudian data dapat dihapus dengan button hapus. Selanjutnya yaitu jurusan. Di sini jurusan digunakan untuk mengisi tabel jurusan yang akan digunakan pada tabel siswa. Yaitu di sini saya sudah menginputkan 2 ID jurusan. Misalkan saya menginputkan satu lagi, itu dengan kode 3 dan bahasa. Maka dapat disimpan, data berhasil disimpan dan muncul di sini. Data juga bisa dihapus, yaitu hapus data. Data berhasil dihapus. Kemudian nama jurusan juga bisa diubah, yaitu misalkan di sini ID jurusan 2 diubah dengan menggunakan bahasa. Jadi nama jurusannya bahasa. Maka edit, data berhasil disimpan. Untuk reset sendiri, itu berfungsi untuk menghapus atau menghapus tag field yang ada di tampilan. Selanjutnya asal sekolah di sini sama, yaitu untuk simpan, menyimpan data, mengedit, hapus, dan reset. Yaitu di sini, misalkan saya menginput dengan ID 13, nama sekolah SMP, MTS, gitu aja, MTS Pasirian, alamat sekolah Pasirian, maka dapat disimpan, akan muncul di sini. Terus kemudian selanjutnya data dapat dihapus, yaitu dihapus. Selanjutnya asal sekolah ekstrakurikuler juga sama seperti asal sekolah, yaitu untuk menginputkan data kepada tabel ekstrakurikuler. Itu misalkan di sini 4 dengan ekstrakurikuler teater, maka dapat disimpan teater. Kemudian pada ekstrak SPP juga sama, yaitu di sini berfungsi untuk memasukkan data. Maka simpan, data berhasil disimpan. Dan juga bisa dihapus. Ini berfungsi untuk admin atau bisa dirubah. Maka untuk misal kita siswa, untuk melihat data, maka kita hanya perlu kita logout, kemudian kita mengklik yaitu daftar siswa baru SMA Harapan Bangsa. Maka kita bisa klik di sini. Maka kita di sini bisa melihat daftar siswa. Daftar siswa di sini yaitu terdapat NISN, nama, alamat, nilai UN, nama jurusan, dan asal sekolah. Maka di sini ada gabungan dari tabel siswa, tabel jurusan, dan tabel sekolah yang saling berelasi atau saling berhubungan. Maka dapat digabungkan seperti ini menggunakan 3 tabel.
data yang sudah kita inputkan. Bisa kita lihat di sini, yaitu di sini result Fuad diinputkan dan sudah saya dihapus, maka tidak ada di sini. Maka tadi yang berada pada tampilan tabel, maka pada tabel siswa pada database akan tertera sama seperti data tadi. Pada tabel jurusan juga, pada ekstrakurikuler dan SPP, maka akan sama. Dan juga tabel jurusan. Jurusan sudah, SPP ekstrakurikuler wajib, jurusan asal sekolah. Maka akan sama seperti tadi yang ditampilkan pada tabel pada interface atau pada GUI. Kesimpulan yang dapat diambil dari program ini, yaitu program ini dapat membantu memasukkan data atau mengelola data ke dalam database sehingga menjadi mudah. Selanjutnya, yaitu aplikasi ini menerapkan insert untuk memasukkan data, select untuk memunculkan data, edit untuk mengedit data, dan delete untuk menghapus data. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.